dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini kita terima dengan sukacita berkat daripada Tuhan, firman Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 11 saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca bagian ini, hati saya bergetar ya Bapak Ibu ya. Bagaimana jahatnya Saul terhadap Daud, tapi Daud memperoleh kesempatan untuk membunuh. Hanya tinggal jarak 1 meter. Yang Daud lakukan tidak membunuh Saul, karena dia tahu ini orang yang diurapi Allah. Ini orang yang dipilih Allah. Kalau kita baca bagian-bagian sebelumnya, dia hanya potong sedikit ujung dari jubah Saul. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daud? Ini hak-haknya Daud sudah dirampas Bapak Ibu Saudara. Baik hak pribadinya, hak keluarganya, namanya rusak, dia dianggap teroris, dikejar. Seluruh pasukan Saul mengejar dia seperti mengejar teroris, padahal tangannya bersih, hatinya bersih. Yang Daud lakukan justru sebaliknya. Dia mengampuni Raja Saul dan dia katakan, ayahku. Dia panggil Raja Saul itu ayahnya dia. Orang yang mau membunuh dia. Dia panggil, masih dia panggil ayahku. Dia tidak panggil engkau musuhku. Tidak. Dan kalau kita baca berita selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, memang hati Saul pun menyesal. Tapi Saul sudah terlanjur masuk dalam lubang dosa, sehingga dia tidak mau bertobat. Ya, yang kita pelajari hari ini adalah apa? Pengampunan. Kita harus belajar mengampuni musuh-musuh kita seperti Daud mengampuni Saul. Saul ini orang yang dekat di dalam Daud. Bahkan anaknya Saul, Yonatan, itu seperti lebih daripada saudara kepada Daud. Daud mengajari kita tentang pengampunan hari ini. Mari kita lihat Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bahkan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali kita harus memaafkan, mengampuni orang yang salah kepada kita. Bukan 7 kali. Tetapi kata Yesus 70 kali 7 kali. Ini artinya setiap saat kita harus mengampuni Bapak Ibu Saudara. Ampunilah. Ampunilah orang-orang yang dekat dengan kita dahulu. Ya. Mungkin suami kita, ampuni dia. Istri kita, anak mantu. Mungkin ipar kita. Ini orang-orang pertama yang harus kita ampuni karena mereka bertemu dengan kita setiap hari. Baru nanti komunitas kita, baru mungkin nanti rekan bisnis kita, rekan pelayanan, rekan gereja. Ampuni, jangan saling menekan, memojokkan, memfitnah bahkan ya. Firman Tuhan datang kepada kita Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Yesus jawab, 70 kali 7 kali. Inilah firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Firman Tuhan datang kepada kita, kita harus respon. Mari, kalau ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita pagi hari ini, lepaskan pengampunan. Supaya badan kita nggak sakit, hati kita nggak sakit. Dan supaya berkat Tuhan turun. Kalau kita melihat Raja Daud itu sampai hari ini, lambangnya, lambang bintang Daud itu menjadi lambang bangsa Israel. Tuhan membawa berkat yang jauh diberikan kepada Daud daripada Raja Saul. Padahal Raja Saul raja pertama.
Tetapi dari keturunan Daudlah nanti lahir Mesias, Bapak Ibu, karena ada pengampunan. Maukah kita melihat ke depan jauh, 15-20 tahun ke depan, kita mungkin sudah tidak bisa melihat anak-anak cucu kita, mungkin. Tetapi berkat Tuhan akan turun sampai keturunan-keturunan kita. Wah, waktu kita mengampuni musuh-musuh kita hari ini, berkatnya sampai ke masa depan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini untuk hari yang Tuhan berikan. Kami boleh mengangkat tangan kami mengucap syukur Tuhan Bapa. Kalau kami boleh Tuhan datang kepada hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami. Kami setuju dengan firman Tuhan bahwa kami harus mengampuni dan kami mau mengampuni seperti Daud mengampuni Saul Tuhan. Dan kami melihat Tuhan mengangkat hidup Daud jauh sampai berabad-abad. Lewat dialah keturunan Daud, Mesias, Juru Selamat dunia, Yesus lahir. Dan kami pun Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan, kami memberkati musuh-musuh kami memberkati orang-orang yang menyakiti kami, mungkin orang-orang yang paling dekat, mungkin orang sekitar kami berdoa, Tuhan, ampuni kami, dan kami juga mau belajar mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni kami mau mengampuni, dan kami percaya berkat Tuhan. Kami angkat lagi tangan kami terima berkat, anugerah daripada Tuhan, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, bahkan bukan hanya buat kami, tapi buat istri, keluarga kami, anak cucu, anak mantu, keluarga. Bahkan kami percaya Tuhan buat kota, buat bangsa, buat negara kami. Waktu kami mau mengampuni, ada hujan berkat. Di dalam nama Yesus, kami terima terobosan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktekkan firman setiap hari, tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih, tapi kami mau melakukannya hari ini. Dan kami percaya ini perintah Tuhan, kami kerjakan perintah-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, glory haleluya. Yang percaya, terima sejahtera Tuhan, terima berkat, terima anugerah, terima pertolongan, terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 katakan, tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kalau kita diampuni oleh Yesus karena korban kayu salibnya, kenapa kita tidak bisa mengampuni? Toh kita juga orang yang berdosa diampuni, ya. Saya percaya kita mengerti ini Bapak Ibu. Salam kemenangan dalam Kristus. Mari menjadi terang, mari menjadi garam. Nanti kemuliaan Tuhan ditambah-tambahkan pada kita. Haleluya. Glory haleluya.